Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan penundaan pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, Bapak Ibu, ternyata ada maksud dan tujuan positif, ada maksud dan tujuan yang lebih baik penundaan pengesahan RUASN dimaksud. Nah, kira-kira apa maksud dan tujuannya, Bapak Ibu? Simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Nah, di sini disampaikan katanya ditunda agar tidak terkena PHK. Tenaga honorer harap bersabar menunggu 1 tahun lamanya. Ikuti terus informasinya. Dalam rancangan Undang-Undang atau RUU Aparatur Sipil Negara atau RUASN, pemerintah menyebutkan tenaga honorer wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung. Itu sudah termuat Bapak Ibu ya, dan itu sudah dibunyikan dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pengangkatan honorer itu yaitu pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil secara langsung. Namun dalam perjalanannya, pemerintah meminta tenggat waktu sampai Desember 2024 untuk mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Samsur Rizal, mengatakan tengah mendorong agar penghapusan tenaga honorer dapat ditunda sampai Desember 2024. Nah, tentunya ini Bapak Ibu mengingat bahwa karena sampai sekarang RUASN masih belum ketuk palu, tapi upaya pemerintah bersama DPR RI tetap untuk bekerja sama menggodok RUASN sehingga nantinya tepat paling lama Desember 2024 RUASN juga sudah sah dan para honorer juga kemungkinan bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung sebagaimana yang telah disampaikan pada awal informasi ini. Jadi usulan tersebut akan dimasukkan dalam salah satu pasal dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sedang dibahas di DPR RI bersama dengan pemerintah saat ini. Jadi dengan telah dimasukkan ini Bapak Ibu, satu pasal mengenai pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil secara langsung dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, maka jelas nantinya seketika RUU ASN ini sudah disahkan, maka seluruh Bapak Ibu honorer bersuka cita karena pengangkatannya menjadi pegawai negeri sipil. Dalam salah satu pasalnya, kalau itu memang disepakati, katanya kita akan jadikan salah satu pasal itu menyebutkan agar honorer diberi tenggat waktu sampai Desember 2024 setahun, katanya. Jadi ini kata Samsur Rizal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 30 Agustus 2023. Ini baru saja sehari yang lalu Bapak Ibu. Nah, jadi ini walaupun sebenarnya butuh proses ya, dan Bapak Ibu honorer tidak sabar lagi, tetapi dengan tenggat waktu yang hanya diminta 1 tahun lagi, ini sebenarnya bukan waktu yang terlalu lama. Tetapi buahnya nantinya ini menyenangkan bagi Bapak Ibu honorer, karena memang pengangkatannya bukan lagi ke P3K, tetapi pengangkatannya langsung menjadi pegawai negeri sipil. Ditegaskan lagi katanya nantinya ia akan memberikan opsi alih status 2,3 juta tenaga honorer menjadi P3K. Pihak Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB sebelumnya telah mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 akan menjadi solusi bagi 2,3 juta tenaga honorer agar tidak terkena PHK massal. Menurut dia, proses peralihan itu nantinya akan termasuk proses seleksi hingga tes untuk menentukan para tenaga honorer bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ataupun tidak. Jadi di sini disampaikan katanya kami coba selamatkan secara berlangsung bahwa sampai Desember 2024 selesai semua, terangkat semua menjadi minimal P3K. Kalau mereka yang bisa diselamatkan menjadi pegawai negeri sipil, malah lebih bagus lagi. Nanti akan diatur, katanya. Komisi 2 DPR RI berkomitmen akan terus memperjuangkan nasib tenaga honorer agar bisa dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Samsur Rizal yang menegaskan bahwa tidak akan ada lagi drama pengangkatan tenaga honorer itu. Maka solusinya semua honorer yang ada diangkat menjadi aparatur sipil negara. Di sini disampaikan, tidak ada lagi istilah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu, istilah pegawai honor. Berubah namanya menjadi P3K. Dan insya Allah mereka tidak akan diberhentikan kalau mereka menjadi pegawai honorer. Ujar Samsur Rizal kepada parlementarya usai memimpin pertemuan pada kunjungan kerja reses Komisi 2 DPR RI di Provinsi Riau pada hari Selasa 18 Juli 2023, 1 bulan yang lalu. Selain itu juga, Samsur Rizal menyampaikan satu penjelasan bahwa nanti akan ada mekanisme tertentu dalam perubahan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang saat ini masih dibahas dengan pemerintah. Beliau juga menyebutkan ini akan memperjuangkan hak-hak kepegawaian P3K sehingga tidak ada kesenjangan dengan pegawai negeri sipil yang meliputi status pekerjaan, job yang akan diduduki, kemudian penghasilan per bulan, tunjangan, kemudian karir dan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan hak para ASN baik PNS maupun P3K. Nanti ada penuh waktu katanya atau full time dan ada juga paruh waktu atau part time. Yang sedang kita bunyikan di dalam undang-undang itu, katanya pegawai P3K itu insya Allah akan kita usahakan dapat uang pensiun dan boleh meniti karirnya dengan jabatan-jabatan tertentu. Tidak akan ada beda antara pegawai negeri sipil dan P3K pungkasnya. Untuk diketahui dalam RUU ASN pasal 131A ayat 1 berbunyi, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Jadi itu sudah tegas Bapak Ibu bahwa ketika nantinya ini sudah disahkan, maka di dalam pasal 131 ayat 1 itu pengangkatan para honorer itu adalah diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung. Demikian informasi terkini mengenai penjelasan kenapa ditunda 1 tahun lagi pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Samsur Rizal sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI bahwa ada maksud dan tujuan positif terkait dengan perpanjangan pengesahan waktu pengesahan RUSN ini, yaitu ada baiknya karena memang pemerintah bersama dengan DPR RI sedang memikirkan apa yang lebih baik mengenai nasib honorer dan telah dimuat di dalam revisi Undang-Undang ASN. Semoga ini nantinya bisa menjadi satu solusi terbaik untuk menuntaskan persoalan honorer di Indonesia saat ini. Juga telah dikatakan bahwa kalaupun nantinya RUSN ini kita wajib menunggu sampai 1 tahun lagi, maka itu lebih baik daripada cepat disahkan tapi banyak hal yang merasa dirugikan.
Dengan demikian, Bapak Ibu honorer, demikian juga dengan Bapak Ibu P3K, mohon bersabar sambil menunggu hasil keputusan pemerintah bersama dengan DPR RI untuk mengesahkan RUU ASN. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.